Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita eh, berjumpa lagi dengan pembelajaran matematika setelah PTS. Sekarang kita mulai pembelajaran lagi. Kita akan bahas pembelajaran yang kemarin, soal-soal yang kemarin. Bagi kalian yang menonton sekarang dan belum mengumpulkan tugas, silahkan dikumpulkan lewat GCR seperti biasa, karena hanya menyalin dan terus dikumpulkan lewat GCR. Silahkan dikumpulkan walau terlambat. Kalau tidak dikumpulkan, tidak akan mendapat nilai. Oke, kita mulai pembahasan nomor 1. Misalkan F adalah fungsi dari himpunan A ke himpunan X yang didefinisikan dengan pasangan berurutan, nyatakan dengan cara diagram panah. Saya tulis dulu pasangan himpunan berurutannya ya. F sama dengan 24, 35, 46. Yang A dinyatakan dengan diagram panah. Diagram panah berarti kita buat seperti ini A, ini B. Yang sebelah kiri itu ya sebelah kiri. Jadi yang 2, 3, 4 ini pasti berada di sebelah kiri. Terus ini 4, 5, 6. Kalau di soal yang diketahui, himpunan pasangan berurutannya 2 dengan 4. Berarti kita hubungkan 2 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 6. Nah, ini jawaban nomor yang 1A. Yang B dengan tabel. Kalau dengan tabel, ya kita buat tabel dulu. Ini X, misalkan ini Y. Ini F, X, Y. Ini 2, 3, 4. 2 dengan 4, 3 dengan 5, 4 dengan 6. Nah, yang sini kita tulis 24, 35, 46. Nah, ini seperti ini yang B. Terus, kalau dengan persamaan fungsi, nanti untuk persamaan fungsi ini kita akan lebih detail ke pembelajaran yang kita ulas hari ini. Jadi yang C ini tidak dijawab dulu, tidak apa-apa. Kita akan bahas lebih detail di pembelajaran kali ini. Yang keempat dengan grafik. Saya hapus dulu yang ini. Dengan grafik berarti kita menggambar dulu dengan koordinat kartesius. Saya buat garis. Nah, ini garisnya. Terus, kalau graf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, begini. Lalu, 2 kita pasangkan dengan 4 di sini. 2 dengan 4 itu di sini ya. Terus 3 dengan 5, 4 dengan 6. Nah, terus kita hubungkan dengan
kita hubungkan menjadi satu garis. Nah, ini sudah berbentuk dengan grafik. Ini jawaban nomor 1A, nomor 1. Kita lanjut pembahasan nomor 2. Misal G adalah fungsi dari A ke himpunan B yang didefinisikan dengan diagram panah sebagai berikut. Nyatakan pasangan berurutan tabel grafik. Oke, saya gambar dulu yang diketahui di soal. Jadi ada ini diagram garis, diagram panah. A kedua, nah, dari diagram panah yang sudah diketahui di soal, disuruh untuk yang pertama membuat pasangan berurutan, himpunan pasangan berurutan. Ya, kita buat aja, berarti A ke 2, gini. B ke 1, C ke 3. Nah, ini jawabannya untuk 2A. Sekarang yang B dengan tabel sama kayak seperti contoh yang ada X, ada Y. X-nya itu yang sebelah kiri ya selalu. Jadi yang X itu sebelah kiri, jadi ada A, ada B, ada C. Terus A pasangannya 2, B pasangannya 1, C pasangannya 3. Ya sudah seperti ini. Sini kalau mau tambah F, E, C gitu boleh. Nulisnya seperti pasangan berurutan. Yang ketiga kita dengan menggunakan grafik. Terus grafik sama, berarti yang X yang bawah ini ada A, B, C. Yang ke atas itu ada 1, 2, 3. Yang A itu ini, yang B 1, yang C 3. Ya grafiknya seperti ini. Kalaupun digambar, gambarnya tidak lurus seperti ini. Nggak apa ya. Ini jawaban nomor 2. Jadi kalau ada pertanyaan nanti di setiap saya pembahasan soal, kalian masih bingung, silahkan ditanyakan lewat WA seperti biasa. Saya hapus dulu. Kita lanjut ke nomor 3. Misal H adalah fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Bilangan real itu hampir semua jenis angka yang kalian ketahui itu termasuk bilangan real. Dengan persamaan, jadi ada persamaannya, Hn sama dengan 2n-1. Nyatakan fungsi di atas dengan cara pasangan berurutan, diagram panah, tabel grafik. Oke. Saya tulis dulu bilangan aslinya. Bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, terus kita cari, ini kan namanya domain, berarti kita cari range-nya. Caranya untuk mencari range, angka-angka di sini kita substitusikan. Substitusi itu mengganti. Misalkan ini kemarin kan kita sudah bahas ya, untuk mencari nilai fungsi. Kalau hanya 1, berarti di sini juga diganti 1. 2 kali 1 min 1. Berarti ini nilainya 2 kali 1 ya. Kalau hanya 2, 4 kurang 1, 3. Kalau hanya 3, 2 kali 3 kurang 1, 6, berarti 5. Dan seterusnya. Ya, ini range-nya. Daerah hasil. Yang pertama kita nyatakan dengan pasangan berurutan.
pasangan berurutan itu caranya sama kayak tadi. Misalkan satu itu kan kalau kita isi satu di sini juga hasilnya adalah satu. Berarti 1,1. Terus kalau kita masukkan angkanya 2, hasilnya 3. Terus kalau kita masukkan angka 3, hasilnya 5 dan seterusnya. Ini masih banyak lagi ya. Tapi dicari sampai 3 angka aja nggak apa-apa. Yang B, diagram panah. Diagram panah itu berarti yang kiri, yang sebelah sini itu bilangan aslinya. Kita tulis 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini sebenarnya masih banyak. Terus sini bilangan real itu sembarang, kita mulai 2, 3, 4, 5. Jadi 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, kalau 4 pasti ke 6, dan seterusnya. Itu kalau dinyatakan dalam bentuk diagram panah. Yang ketiga dinyatakan dalam bentuk tabel. Bentar, saya hapus dulu. Tabel kayak tadi ya, cuma XY itu. Ini XY. 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau 1 itu pasangannya 1, kalau 2 itu 3, kalau 3, 5, dan seterusnya. Ini kita menggunakan tabel. Yang keempat menggunakan grafik. Berarti kalau menggunakan grafik kita buat koordinat kartesius dulu kayak biasanya. Nah, sudah. Terus kita tulis X-nya ini yang bawah ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, dan seterusnya. Kita buat garis. Nah, seperti ini. Ini yang dalam bentuk grafiknya ya. Oke. Itu pembahasan materi kita untuk minggu kemarin. Sekarang kita akan masuk ke pembelajaran bab hari ini, yaitu hari ini agak berat babnya, yaitu menentukan rumus fungsi, yaitu menentukan rumus fungsi. Oke, hari ini kita akan belajar menentukan rumus fungsi. Bagaimana rumus fungsi? Rumus fungsi yang kita pelajari ini masih rumus fungsi bentuk linear, yaitu variabelnya cuma satu. Saya kasih contoh rumus fungsi ya. Rumus fungsi itu menuliskannya misalkan 2x plus 2. Lain namanya rumus fungsi. Bagaimana kita bisa mendapatkan rumus fungsi? Saya akan berikan beberapa contoh. Saya hapus. Misalkan ada soal. Tentukan rumus fungsi f memiliki nilai 5.
Jadi ada fungsi yang nilainya 5 saat X sama dengan 1 dan memiliki nilai 1 untuk X sama dengan min 1. Jadi bentuk lainnya, misalkan F1 itu sama dengan 5. Nah, jadi maksudnya kalau kita masukkan angka 1 di suatu rumus fungsi, kayak seperti tadi, saat kita membahas soal, itu hasilnya 5. Kalau kita memasukkan suatu nilai angka min 1, nanti hasilnya min 1. Nah, yang kita tidak tahu di sini, berapakah rumus fungsinya? Nah, itu yang kita tidak tahu. Oke, untuk mengetahui itu, ini bentuk umum rumus fungsi. Kalian harus jangan bingung dulu ya, kalian lihat dulu aja. Bentuk umum rumus fungsi itu seperti ini, AX plus B. Bentuk umum rumus fungsi itu AX plus B. Caranya yang pertama, ini dulu kita uraikan, kita bentuk dalam bentuk rumus fungsi. Kan F1 itu sama dengan, kita tulis di sini A, di sini kan X ya, X-nya diganti 1 kan, nah di sini 1 plus B. Nah nilainya F1 itu adalah 5, berarti 5 sama dengan A plus B. Kenapa A? Ya, A kali 1 itu A ya. Ini namanya kita sebut ini persamaan 1. Untuk persamaan 2-nya, saya tulis di sini. Kan F min 1, saya tulis dulu, F min 1 itu berarti A dikali min 1 plus B. F1 ini nilainya kan ini 1. Tulis ini 1 sama dengan, nah kalau kayak gini, A kali min 1, untuk memudahkan kita mengerjakan, min 1-nya ditaruh di depan, berarti min 1A. Min 1A kita bisa tulis A saja ya, atau 1. Min A plus B. Nah ini persamaan 2. Kalau kita sudah mempunyai persamaan 1 dan 2, persamaan satunya ini 5 sama dengan A plus B, persamaan 2-nya 1 sama dengan min A plus B. Saya tulis lagi persamaan, ya. 5 sama dengan A plus B. Terus yang kedua, 1 sama dengan min A plus B. Nah, kalau sudah kita tulis seperti ini, kita akan belajar yang namanya eliminasi. Eliminasi itu kata lainnya adalah menghilangkan. Jadi ada yang dihilangkan untuk mencari suatu nilai. Nah, caranya eliminasi itu, kalian perhatikan dulu aja, dikurangi seperti ini. Yang bawah dikurangi yang atas. 5 dikurangi 1 saja ya, 5 dikurangi 1 sama dengan A dikurangi min A. B dikurangi B kan 0, jadi nggak usah ditulis. Di sini 0. 5 dikurangi 1 itu 4. Terus di sini kan A dikurangi min A, min ketemu min jadinya plus. Nah, jadinya 2A. Kenapa 2A? Karena ini jadinya A plus A. Karena min plus ya. Kalau sudah dipindah ruas, karena ini perkalian, dipindah ruas jadi pembagian. Jadi 4/2. Jadi ketemu nilainya A-nya adalah 2. Nah, kalau kalian merasa apa yang saya jelaskan terlalu cepat, nanti di videonya bisa bisa
ulang-ulang. Terus setelah eliminasi, kalian harus yang namanya substitusi. Substitusi itu atau mengganti. Karena kita ketemu nilai A sama dengan 2, lah kita pilih persamaan 1 atau persamaan 2 terserah, ya. Misalkan saya pilih persamaan 1. Persamaan 1 itu adalah 5 sama dengan A plus B. Nah, yang namanya substitusi, kita ganti nilai A-nya dengan 2. Jadi ini 5 sama dengan A-nya kita ganti 2, 2 plus B. Jadi dipindah ruas, karena ini penjumlahan, dipindah ruas jadi pengurangan. Jadi B-nya adalah 3. B adalah 3. Kita ketemu, setelah ketemu A dan B, nah ini puncaknya. Tadi kan ada rumus umumnya, Fx sama dengan AX plus B kan? Nggak kelihatan ya. Saya tulis lagi di bawahnya. Fx sama dengan AX plus B. Nah, berarti rumus umumnya adalah Fx, A-nya ketemu, A-nya berapa? 2, berarti 2x plus 3. Itu cara itu cara mengerjakannya. Kalau masih bingung dengan apa yang dikerjakan, kalian bisa langsung WA ke saya untuk urutan-urutan mengerjakannya. Kalau masih bingung, silahkan dikerjakan soal-soal yang saya berikan setelah ini. Sebelum saya tutup, saya ingatkan selalu jaga kesehatan. Yang belum mengerjakan beberapa soal, silahkan dikerjakan dan dikumpulkan. Terus jangan lupa sholatnya tepat waktu dan jangan bolong-bolong. Sekian, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.